Hai guys, selamat datang dan berjumpa lagi di One Night Film. Terima kasih karena sudah klik video ini, dan dalam video kali ini One Night Film akan melanjutkan alur cerita series original Netflix berjudul The Silent Sea. Buat kamu yang baru gabung, jangan lupa untuk nonton video sebelumnya biar ceritanya nyambung. Seperti apa keseruan Kapten Han dan tim selama berada di pangkalan Balhae? Langsung saja, inilah alur cerita The Silent Sea Final Part. Episode 5 dibuka dengan adegan para kru yang memasuki ruangan yang dipenuhi dengan tanaman. Bahkan tanaman senimbun itu kini tidak bisa ditemukan di bumi karena tidak adanya air. Mereka menemukan banyak sekali sampel dalam kondisi bagus di ruang itu, padahal ruangan itu tidak ada di peta pangkalan Balhae. Ternyata semua tanaman itu bisa tumbuh hanya dengan air dari satu kapsul sampel yang pecah. Jika mereka berhasil mengendalikan air lunar itu, maka selamanya mereka tak akan risau lagi tentang persediaan air di bumi, dan tidak akan ada lagi jatah air sesuai golongan. Saat Kapten Han sedang mengumpulkan sampel tersebut untuk dibawa ke bumi, Ketua Gong dan dua orang kru yang sedang menyusur tempat diserang oleh sesuatu hingga tangan salah satu kru yang memegang sampel terputus ketika makhluk itu merebutnya. Kapten Han dan Dr. Song yang memburu makhluk tersebut kaget ketika tahu bahwa makhluk itu adalah seorang anak kecil. Karena pergerakannya yang sangat cepat membuat mereka kesulitan untuk menangkapnya. Salah satu sampel pecah dan air lunar mengenai darah kru yang tadi mati. Langsung saja air itu berkembang biak dengan membelah diri menjadi sangat banyak dan mereka harus pergi dari tempat itu. Kapten Han yang menghubungi Direktur Choi di bumi mengatakan bahwa ada kemungkinan makhluk yang berbentuk anak kecil dan mengenakan jas lab itu adalah korban selamat kecelakaan 5 tahun lalu. Tapi Direktur Choi tidak peduli dan tetap pada misinya, yakni mendapatkan semua sampel dan membunuh makhluk itu. Ia akan mengirim tim bantuan untuk menjemput tim Kapten Han. Setelah pembicaraan itu, ternyata Direktur Choi memiliki foto dengan anak kecil yang sekarang berubah menjadi makhluk aneh di pangkalan Balhae. Dr. Song meminta izin ke Kapten Han untuk kembali ke ruang pangkalan data demi menyelidiki lebih jauh tentang air lunar yang berbahaya itu bersama Dr. Hong. Sementara Kapten Han dan yang lainnya mencari makhluk itu. Setelah berhasil mengakses data, ternyata file tersebut kosong dan data telah sengaja dihapus. Saat semua orang sedang dalam misi mereka masing-masing, diperlihatkan Letnan Ryu ternyata mengkhianati mereka dan berkomunikasi dengan pihak asing menggunakan alat yang semula milik Jisoo. Ia kemudian mencuri semua sampel yang disimpan. Namun saat itu Dr. Song dan Dr. Hong telah kembali dan melihat Letnan Ryu yang berdalih akan memindahkan sampel ke ruang komando demi keamanan. Saat itu makhluk anak kecil ini sudah ada di depan mereka. Dalam ketegangan itu, Dr. Song memberikan satu sampel air lunar kepadanya. Saat dilihat, ternyata anak itu mengenakan jas lab milik Song Wong Kyung, kakak dari Dr. Song. Saat anak itu sudah memegang sampel, Kapten Ryu menembak sampel itu dan air lunar mengenai tubuhnya. Ia lalu kejang-kejang, tapi bukannya mati, air lunar yang mengenai anak kecil itu malah menyembuhkan lukanya. Sementara itu, Kapten Han dan Dr. Song memancing makhluk anak kecil itu dengan memberikannya air lunar. Saat Dr. Song menenangkan anak itu yang kakinya terjepit pintu, ia tergigit dan melihat di leher anak itu tertulis Luna 073. Letnan Ryu yang kini memiliki semua sampel air lunar membunuh kru yang mengetahui bahwa ia berkhianat. Letnan Ryu berada di ruang komando untuk menutup semua pintu agar dia bisa lolos dan menyerahkan sampel itu ke pihak asing. Kim Sun yang sudah tiba di ruang komando mengetahui Letnan Ryu yang melakukan pengkhianatan. Mereka kemudian berkelahi dan Kim Sun yang memegang sampel air lunar kemudian ditembak dan ia langsung terinfeksi oleh air tersebut. Saat itu terjadi, Luna 073 ini berhasil kabur dan Dr. Song mengejarnya. Ia sampai di sebuah ruangan di mana selama ini Luna ini tinggal di situ, yang ternyata ruangan ini dulunya adalah kamar Dr. Song Wong Kyung, kakak dari Dr. Song. Ia kemudian menemukan sebuah hard disk dan melihatnya bahwa dulu kakaknya melakukan percobaan pada ikan yang ditetesi air lunar. Air yang sangat banyak keluar dari ikan itu dan kemudian ikan itu bisa hidup dan berenang di air yang diproduksinya sendiri. Dr. Song yang masih melihat data yang ia temukan tercengang karena ternyata selama ini terjadi uji coba air lunar pada manusia di pangkalan Balhae. Setiap anak yang menjadi uji coba dinamakan Luna dan Luna 073 adalah anak ke-73 yang dijadikan percobaan sebelum ke-72 anak lainnya gagal dan tewas. Bersamaan dengan itu, Dr. Hong yang terjatuh dari jalur ventilasi menemukan tempat seperti gudang dan ternyata di dalamnya terdapat ke-72 jasad anak-anak korban percobaan yang digantung di langit-langit ruangan. Letnan Ryu berencana untuk mengaktifkan sistem ventilasi paksa agar air lunar yang tadi sudah membanjiri ruang penyimpanan bisa terserap ke lubang ventilasi dan menghujani para kru. Pak Han menemukan Letnan Ryu dan menghajarnya.
Saat itu air lunar sudah mulai menghujani pangkalan Balhe. Kita dilihatkan apa yang sebenarnya terjadi di pangkalan Balhe 5 tahun lalu. Terjadi kepanikan karena semua pintu ditutup dan 177 orang yang berada di sana sengaja dikurung di pangkalan Balhe. Luna kini berada di lab utama bersama para kru. Dr. Song menceritakan apa yang ia lihat tentang percobaan Luna. Ia mengatakan kenapa Direktur Choi memilihnya untuk misi ini, karena menurutnya, Dr. Song tidak akan bisa mengungkapkan apa yang kakaknya lakukan dengan puluhan anak demi percobaan. Tiba-tiba Dr. Song merasakan gejala infeksi air lunar. Ia memuntahkan air begitu banyaknya dan tergeletak. Ia merasakan tubuhnya bagai tenggelam di lautan luas, namun kemudian ia terbangun. Karena Dr. Song sebelumnya digigit oleh Luna dan darah Luna masuk ke tubuhnya, hal itu membuat antibodi yang bisa menekan laju perkembangbiakan air lunar di tubuh Dr. Song. Karena DNA Luna yang sudah berhasil bermutasi dan beradaptasi dengan air lunar. Letnan Ryu yang mengalami gejala infeksi air lunar mengalami halusinasi di saat ia ternyata merupakan salah satu tentara yang bertugas untuk menutup semua pintu pangkalan Balhe dan mengurung semua orang di sana 5 tahun lalu. Kapten Han memberikan kamera tubuhnya yang dipasangi stiker oleh putrinya untuk Luna, karena Luna menginginkan itu. Ia jadi teringat dengan putri kecilnya di bumi yang ia tinggalkan dan ingin segera mengakhiri misi ini demi putrinya. Air lunar kini sudah membanjiri pangkalan Balhe. Para kru dan Luna berusaha melarikan diri dari tempat itu. Allah, kabur. Tunggu, hei. Mau kemana? Mereka yang bertemu dengan Letnan Ryu harus rela kehilangan ketua Gong karena ia tertembak oleh Letnan Ryu. Namun pintu keluar pangkalan Balhe mengalami error dan Kapten Han meninggalkan dirinya di pangkalan Balhe demi membuka pintu secara manual dan menyelamatkan Dr. Song dan Dr. Hong. Ia berpesan agar dimanapun Luna berada, Dr. Song harus selalu bersamanya karena ia mengingatkannya pada putrinya. Setelah berhasil keluar dari pangkalan Balhe, Dr. Song mendapati Luna sudah melepas baju astronotnya dan ia bisa hidup di bulan tanpa oksigen. Ia menemui Kapten Han yang tergeletak karena terpental semburan air lunar dengan kerasnya. Luna menunjukkan kamera tubuh Kapten Han yang ada stiker dari putrinya itu. Lalu Kapten Han pun meneteskan air mata dan meninggal. Pesawat penyelamat akhirnya datang dan film pun tamat. Bagaimana filmnya menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah-kisah film lainnya hanya di One Night Film. Jangan lupa subrek sama tombol ring.